Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan yang terjadi di acara jamuan bangsawan antara Valetian sang pangeran Boltis melawan pangeran Devi. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh pangeran Devi. Cerita kemudian berlanjut pada chapter ini. Setelah pertarungan antara pangeran Valetian dan pangeran Devi, semua orang di sana tentu terkejut dan tidak habis pikir. Pangeran Valetian yang merupakan master pedang bisa kalah. Sungguh hal yang menyedihkan dan mengecewakan. Namun, orang-orang di sana juga memuji pangeran Devi yang telah bertarung dengan baik. Padahal, Devi baru saja sembuh dari koma beberapa bulan yang lalu. Valetian hanya terduduk dan terdiam saja, menanggung malu yang telah dia terima di sana. Setelah pertarungannya dengan Devi, Valetian kembali ke kamarnya. Dia mengamuk habis-habisan di kamarnya. Bahkan pelayan kerajaan yang berada di sana pun tidak bisa menghentikan amukannya. Valetian tidak terima dia dikalahkan dan dipermalukan oleh Devi karena statusnya sebagai pangeran yang akan menjadi Raja Boltis pada era berikutnya. Valetian mengamuk bukan main. Seluruh isi kamar telah dibuatnya berantakan. Dia bahkan bertekad untuk membalas dendam dan berniat membunuh Devi. Di saat keinginan membunuh itu menyelimutinya, tiba-tiba datang seorang iblis yang menawarkan kekuatan kepada Valetian. Iblis wanita itu bernama Seriu. Dia terlihat sangat cantik, namun sebenarnya dia adalah vampir. Tibalah hari di mana turnamen antar benua tersebut akan dilaksanakan. Terlihat Valetian yang ada di sana dan tersenyum dengan senyuman yang aneh. Sepertinya dia telah dirasuki oleh kekuatan iblis wanita yang telah datang menemuinya kemarin. Pertandingan pun telah dimulai dan tiba saatnya giliran Barise untuk bertanding. Pertandingan sungguh kejam. Lawan pangeran Barise pada pertandingan pertamanya bahkan langsung berhadapan dengan Valetian yang telah dipermalukan oleh kakaknya pada saat jamuan bangsawan tadi malam. Devi dan Winley berada di tribun sebagai penonton dan pendukung Barise. Pertandingan pun dimulai. Valetian terlihat memiliki kemampuan berpedang yang jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuannya kemarin. Barise diperkirakan mampu memberikan damage besar kepada Valetian. Jika dibandingkan kemampuan mereka berdua, Barise masih lebih unggul dari Valetian. Namun hal aneh terjadi. Valetian lebih memilih menangkis serangan hebat Barise daripada menghindarinya. Valetian kemudian balik menyerang Barise. Dia menyerang dengan membabi buta. Melihat pangeran Valetian memang memiliki potensi untuk berkembang, namun tidak mungkin perkembangan fisiknya bisa dengan cepat meningkat hanya dalam waktu 1 malam saja. Bahkan orang pintar sekalipun tentu butuh kerja keras untuk bisa mencapai tingkatan tersebut. Tidak mungkin dalam waktu singkat mencapainya. Tekanan terus diberikan Valetian kepada Barise. Namun Barise bukanlah sosok yang lemah. Dia juga memiliki potensi untuk berkembang saat duel berlangsung. Dia mampu mengimbangi tekanan Valetian. Benar saja, Barise telah berkembang dan tumbuh menjadi lelaki yang kuat. Namun, melihat pergerakan dan kemampuan Valetian, Devi merasakan sesuatu hal yang aneh dan berbahaya. Sepertinya Valetian telah menjadi orang lain. Barise melancarkan serangan ultinya, namun Valetian mampu menghindarinya. Nampak raut wajah yang aneh dan mengerikan muncul di wajah Valetian. Sepertinya dia telah dikuasai oleh iblis. Valetian kemudian melancarkan serangan berbahaya. Dia menyerang Barise dengan pedang yang dialiri mana. Barise sadar bahwa dia tidak mungkin menghindar dari pedang yang sedang menuju tubuhnya, dan dia akan mati terkena serangan tersebut. Ketika pedang itu menuju tubuh Barise, sebuah manasil aktif dan melindunginya dari kematian, dan membuat pedang Valetian terhempas jauh. Ya, manasil itu ditanamkan oleh Devi pada saat malam sebelum hari pertandingan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk jika seandainya dia melawan musuh yang curang dan berniat macam-macam kepadanya. Hal itu terbukti dengan pertandingan yang sekarang. Pertandingan pun dihentikan karena Valetian melakukan tindakan yang melanggar aturan fair play turnamen tersebut.
Walaupun mana sel aktif, akan tetapi Barise tetap terkena damage dari serangan Valetian. Panitia pertandingan mengatakan pelanggaran telah dilakukan Valetian karena berusaha untuk membunuh Pangeran Barise. Pada pertandingan ini, mencoba untuk membunuh lawan adalah sebuah pelanggaran besar. Tindakan ini bahkan dianggap sebagai pernyataan perang. Seorang bawahan Valetian datang dan mengatakan mungkin ada kesalahpahaman. Dia kemudian meminta Valetian untuk menjelaskan sesuatu. Akan tetapi, Valetian telah kehilangan kesadarannya. Dia menjadi gila dan membunuh bawahannya itu dengan sadis di depan semua orang. Melihat Pangeran Valetian telah gila, semua orang yang ada di sana melarikan diri dan menjauh dari arena tersebut. Valetian telah berubah menjadi monster. Dia telah dirasuki oleh kekuatan iblis. Melihat Valetian yang berubah menjadi monster, para mage yang ada di sana mulai menyerang Valetian dengan kekuatan sihir mereka untuk menghentikan Valetian. Akan tetapi, serangan-serangan yang dilancarkan mereka tidak berefek sama sekali terhadap Valetian. Dia terlalu kuat bagi para mage yang ada di sana, sehingga mereka tidak bisa mengatasinya. Di sisi lain, Devi mulai bergerak. Dia turun dan mendekat ke area berbahaya. Dia terlihat marah karena Valetian telah mencoba untuk membunuh adiknya dan mulai membahayakan orang-orang yang ada di sana. Semua orang yang ada di sana melarang Devi untuk mendekat karena mereka tahu Pangeran Devi adalah pangeran lemah yang baru saja sembuh dari koma. Devi kemudian mengatakan kepada Valetian bagaimana dia harus menangani Valetian saat ini. Valetian langsung mengamuk. Dan seketika itu juga Valetian monster berlari ke arah Devi dan menyerangnya. Para mage mencoba untuk melindungi Pangeran Devi, namun semuanya berhasil disingkirkan oleh monster itu. Valetian sudah tiba di hadapan Devi, namun tiba-tiba putri pedang bernama Elena datang dan menyuruh Devi untuk minggir. Putri Elena kemudian mengambil pedangnya dan menyerang monster Valetian. Dengan serangannya, dia berhasil memukul mundur monster Valetian. Akan tetapi, monster itu masih bangkit dan terlihat baik-baik saja. Putri pedang kemudian melanjutkan combo-combo serangannya dan mampu menghempaskan monster tersebut. Valetian kemudian coba ditahan oleh para mage dengan rantai dan coba juga diserang oleh Putri Elena. Akan tetapi, semuanya gagal. Valetian malah makin gila dan makin mengamuk karena kesadarannya sebagai manusia telah hilang. Dia telah berubah menjadi reinkarnasi vampir. Monster itu mengeluarkan skill yang bernama Blood Police. Terlihat kabut asap muncul di sekitar sana dan berwarna merah mengerikan. Jurus tersebut mampu menyerap energi orang lain yang ada di sana dan menjadikan energi tersebut miliknya. Putri pedang melemah dan hampir jatuh akibat efek dari Blood Police. Namun, dia masih bisa mempertahankan kesadarannya. Sementara itu, Valetian semakin menjadi monster kuat di dalam kabut merah tersebut. Devi kemudian masuk ke arena pertarungan dan dengan kekuatan yang dia miliki, dia mampu dengan mudah menghilangkan efek dari Blood Police terhadap tubuhnya. Dia kemudian menyentuh Putri Pedang dan mengalirkan sihir magicnya agar Putri Pedang tetap baik-baik saja di dalam Blood Police. Devi kemudian meminta Putri Pedang untuk menyingkir dari sana dan menyerahkan monster itu kepadanya. Tetapi Putri Pedang memegang tangan Devi dan bertanya bagaimana bisa Devi baik-baik saja di dalam Blood Police. Devi hanya mengatakan, "Entahlah." Putri Pedang kemudian maju ke depan dan menyuruh Devi pergi dari sana. Putri Pedang tidak mengetahui kalau Devi mempunyai skill dewa di dalam dirinya. Monster tersebut adalah Nabal of the Night, darah iblis yang muncul dalam catatan kuno. Putri Pedang maju ke depan. Dia begitu emosional dan sangat ingin membinasakan Valetian yang sudah berubah menjadi monster vampir. Ternyata dulunya ibu dari Putri Elena terbunuh oleh vampir, sehingga dia bertekad untuk membunuh semua vampir selama hidupnya. Putri Pedang juga mengatakan, orang yang tidak bisa merasakan mana sepertimu bisa langsung terbunuh jika terkena serangan dari vampir tersebut. Devi kemudian memukul bagian belakang kepala Putri Pedang dan membuatnya terduduk.
tapi tidak sampai membuatnya pingsan. Devi mengatakan agar putri pedang diam saja dan memperhatikannya. Devi kemudian memasang kuda-kuda dan monster itu telah datang untuk menyerang Devi. Dengan cepat Devi bergerak ke belakang monster tersebut dan dia mengeluarkan skillnya. Dia menyerang dengan skill beratribut demon, yaitu skill yang beratribut iblis bernama Heavenly Demon Arts, Demon Blood Explosion. Serangan tersebut sangat kuat dan luar biasa, sampai-sampai membuat monster Valetian terhempas sangat jauh keluar arena pertarungan. Putri pedang yang melihat kemampuan Devi hanya terdiam saja. Dia tak mampu berkata apa-apa lagi. Dia sangat bingung bagaimana bisa orang biasa macam Pangeran Devi yang baru saja sembuh dari komanya mampu melakukan serangan semacam itu. Akan tetapi, nampaknya monster itu masih bisa bangkit setelah menerima serangan Devi tadi. Devi kemudian meminta agar Putri Elena untuk meminjamkan pedangnya. "Pedangku sudah rusak akibat pertarungan tadi," ucap Putri Elena. Ternyata yang dimaksud oleh Devi adalah pedang dewa yang masih berupa kalung yang ada di leher Elena. Karena dia pun belum bisa menguasai pedang legendaris tersebut, Devi kemudian membangkitkan pedang legendaris yang bernama Kaldiras. Ternyata pedang itu bisa berbicara. Bahkan Putri Elena sebagai pemiliknya pun belum pernah membangkitkanku. "Bagaimana bisa kau menggunakan kekuatanku?" ucap pedang itu kepada Pangeran Devi. Devi meminta agar pedang itu tidak berisik dan bekerja sama dengannya untuk mengalahkan vampir. Tanpa berpikir panjang, Devi mengeluarkan serangan yang bernama God Sword Resonance, Great Claymore Lightning Strike, yang mampu menebas dimensi lain yang ada di langit. Dimensi yang merupakan tempat persembunyian di mana vampir yang mengendalikan Valetian berada pun terbuka. Servan kelas atas pun muncul di hadapan Devi. Nampaknya Devi telah mengenal vampir itu. Nama servan tersebut adalah Matt. Dia kemudian menyerang Devi dengan skill vampirnya. Serangan itu sangat hebat hingga mampu menghancurkan benda yang ada di sekitarnya. Serangan vampir itu terus berlanjut. Devi masih saja terlihat menghindari serangan tersebut dengan santainya. Tak ada satupun serangan itu yang mengenai Devi. Bahkan Devi mampu mematahkan serangan vampir tersebut dengan mudah. "Kemampuanmu memang di luar dugaanku, tetapi kau hanyalah manusia," ucap vampir tersebut. Devi kemudian membalas dengan mengatakan bahwa vampir itu adalah pelayan manusia. Perkataan Devi tersebut membuatnya semakin jengkel dan kesal. Devi memang sengaja memprovokasi vampir tersebut. Dia teringat pesan yang disampaikan oleh Harris, si dewa pedang yang telah melatihnya. Untuk mengalahkan vampir kelas atas, maka dia harus menghilangkan ketenangan vampir itu terlebih dahulu. Setelah itu langsung habisi saja. Terlihat serangan-serangan vampir tersebut terus-menerus datang kepada Devi. Akan tetapi Devi mampu menghindarinya. Devi juga balas menyerang. Akan tetapi serangannya tidak berefek karena vampir itu dilindungi oleh Blood Barrier, sebuah skill pertahanan yang dimiliki oleh servan kelas atas. Putri pedang pewaris pedang dewa saja kalah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kau, Devi si pangeran lemah. Tidak mungkin kau bisa melakukan sesuatu, ucap vampir tersebut. Devi hanya tersenyum saja. Dia melanjutkan pergerakannya dan mulai menyerang vampir itu. Devi melompat ke arah belakang dan dia berada tepat di atas vampir itu. Devi mengatakan, "Tampaknya kamu hanya terfokus dengan putri pedang. Asal kau tahu, teknik pedang dewa bukanlah hal yang mudah untuk dikuasai. Butuh latihan mengayunkan pedang sebanyak lebih dari ribuan kali dalam sehari untuk bisa mendapatkan teknik tersebut." Devi kemudian melancarkan serangan dahsyat yang bernama Great Claymore Grand Mountain Splitter. Melihat serangan yang begitu besar dengan teknik pedang dewa, membuat vampir tersebut sangat terkejut. Dia tidak menduga kalau Devi mampu melancarkan serangan dewa seperti itu. Bahkan Blood Shield pertahanan miliknya tidak mampu melindungi vampir tersebut dari serangan Devi. Terlihat ledakan yang super hebat terjadi di sana. Devi kemudian berjalan di antara reruntuhan yang ada di sana.
pedangkal Diras tak pernah menduga ada orang lain yang mampu menggunakan kekuatannya. Dia kemudian bertanya kepada Devi, siapa sebenarnya si Pangeran Devi ini. Namun, Devi tidak mau memberitahunya, karena pedangkal Diras tersebut mungkin saja tidak akan percaya jika Devi mengatakan dengan jujur bahwa dia adalah murid dari masternya. Vampir kelas atas yang mereka lawan telah menghilang. Namun, masalah belum selesai sampai di situ saja. Blood Police yang menyerap energi kehidupan makhluk yang ada di sana masih aktif. Bahkan, dengan sihir pemurnian peringkat 6 butuh waktu beberapa bulan untuk membersihkan Blood Police tersebut. Devi kemudian mengatakan kepada pedangkal Diras untuk berhenti berbicara dan memintanya untuk membantu mengatasi Blood Police. Devi pun mengeluarkan skill magic dengan rank 9, rank yang tidak bisa dicapai oleh manusia, karena rank tersebut hanya bisa digunakan oleh para dewa. Skill tersebut bernama Saint Sanctuary. Cahaya yang sangat terang muncul dari langit, dan kekuatan itu mampu menghapus kabut merah Blood Police yang ada di sana. Devi telah selesai menggunakan skillnya, dan dia pun jatuh pingsan akibat kehabisan mana setelah bertarung melawan servan kelas atas dan menggunakan skill tingkat 9. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Pasti kalian penasaran dengan bagaimana lanjutan dari cerita ini. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel admin dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.